Pelunasan biaya materai dokumen secara komputerisasi. Jas pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, pengertianku, dan analisaku. Setiap korporasi dapat melakukan pembayaran pajak biaya materai, pajak dokumen, dengan cara sistem komputerisasi, asalkan mendapat izin atau keputusan dari Menteri Keuangan. Gitu kan. Biasanya pembayaran secara komputerisasi itu oleh korporasi, karena korporasi itu menerbitkan dokumen yang jumlahnya dalam banyak ya, gitu kan. Mungkin ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Jadi untuk mempermudah mereka menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi adalah pelunasan pembayaran pajak dokumen yang dilakukan dengan menggunakan komputerisasi, ya kan? Dengan syaratnya adalah mendapatkan izin atau berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Jadi logikanya harus mengajukan dulu, terus kemudian syaratnya adalah melakukan pembayaran di muka, melunasi seluruh jumlah nominal dokumen yang akan dikenakan pajak dokumen secara komputerisasi, gitu kan. Jadi selain itu juga dalam sistem komputerisasi biasanya harus mencantumkan tanggal, bulan, tahun, dan nomor dokumen yang akan Jadi apabila dokumen yang akan dimeterai secara komputerisasi berjumlah 100.000, maka pihak pajak, Dirjen Pajak atau kantor pajak besar, ya kan, akan memberikan nomor dari 1 sampai 100.000, sehingga dokumen yang akan dimeterai itu jelas dokumen yang keberapa, gitu kan, jumlah yang keberapa, gitu kan. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah keputusan Menteri Keuangan atau izin yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan juga mewajibkan setiap korporasi yang akan membayar secara komputerisasi itu melampirkan hasil audit tentang jumlah dokumen real yang akan diterbitkan oleh korporasi, gitu kan. Jadi apakah juga kemudian otoritas pajak juga melakukan cek dan recheck konfirmasi dengan misalnya otoritas Bank Indonesia atau OJK apabila itu pemeteraian secara komputerisasi dilakukan oleh LKP, gitu kan. Tetapi apabila itu tidak dilakukan, saya menduga potensial sekali besar dugaan penyimpangannya. Kenapa? Gitu kan? Karena ya kan, apabila bersikap pasif, Dirjen Pajak atau kantor pajak besar hanya menerima penuh dan percaya penuh kepada korporasi saja yang akan dimeterai secara komputerisasi, misalnya melaporkan 100.000 tanpa melarikan jumlah dokumen yang akan dikeluarkan benar-benar 100.000 berdasarkan audit, ya kan, oleh lembaga otoritas yang berwenang juga. Misalnya dalam hal LKP adalah Bank Indonesia. Apakah betul, gitu kan, kalau akan menerbitkan 100 dokumen misalnya LKP tentang kartu kredit billing statement, apakah juga jumlah kartu kredit yang diterbitkan adalah 100.000 juga, gitu kan? Jadi disinilah, gitu kan, menurut saya perlunya kerjasama, check and recheck atau saling konfirmasi antar otoritas. Dalam hal ini apabila itu dilakukan oleh LKP, tentunya otoritas pajak berkoordinasi dengan LKP bersangkutan, kemudian juga melakukan konfirmasi kepada otoritas perbankan, ya kan, otoritas LKP, gitu kan. Jadi didapat data yang akurat, gitu kan, agar supaya meminimalisasi celah-celah dugaan mensreal, kan, atau yang untuk mendasarkan pada kepentingan pihak-pihak tertentu, gitu kan, yang dengan melakukan dugaan penyimpangan atau melaporkan secara tidak benar lah, gitu kan. Jadi kalau saya sebagai pejabat yang berwenang, misalnya dalam hal ini sebagai otoritas pajak, jelas saya akan melakukan audit kepada wajib pajak yang akan melakukan pembayaran biaya materai secara komputerisasi itu. Kemudian setelah itu juga berkoordinasi dengan otoritas LKP, gitu kan, untuk mengkonfirmasi kembali jumlah laporan
pembukuan yang disampaikan oleh LKB itu kepada Bank Indonesia, apakah betul dia menerbitkan misalnya 100.000 kartu kredit, gitu kan? Jadi agar supaya benar-benar hal ini sangat berguna dan menguntungkan bagi negara, agar hak negara itu benar-benar terpenuhi 100%, zero tolerance ya gitu kan. Nah, saya tidak tahu apakah hal ini juga benar-benar dilakukan. Tetapi apabila tidak dilakukan, ya menurut saya jelas menunjukkan ketidaklancaran dalam koordinasi atau konfirmasi antar otoritas gitu kan. Padahal kedua otoritas ini atau ketiga otoritas ini kan bernaung sama di bawah Presiden Jokowi atau pemerintah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah sepatutnya dan sewajarnya otoritas ini juga bekerja secara maksimal, profesional, ya kan, objektif gitu kan, berdasarkan data, fakta, ya kan, dan laporan yang ada. Bukan hanya berdasarkan percaya saja. Memang mungkin itu dapat dijadikan sebagai alasan karena sistem pajak di Indonesia adalah self assessment, bukan official assessment. Namun ya apabila kita mendasarkan pada fakta yang ada, konon katanya kan tidak ada orang yang membayar pajak dengan jujur. Ya, dan rasanya juga kejujuran itu sangat sedikit sekarang ini ya. Jadi terlepas dari jujur dan tidak jujur, itu adalah prosedur tetap yang wajib dilakukan oleh otoritas. Jadi kalau dibilang otoritas tidak paham, ya saya merasa aneh, karena otoritas tentu harusnya memiliki skill dan kemampuan yang lebih dari rata-rata gitu kan. Jadi apa sih manfaat dari yang ingin saya sampaikan adalah agar supaya tidak ada penyimpangan, dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh korporasi lah, atau meminimalisasi kesempatan dugaan penyimpangan apabila adanya cek dan recheck, ya kan, koordinasi, konfirmasi berdasarkan audit ya, bukan hanya berdasarkan kepercayaan, berdasarkan laporan pembukuan, kemudian berdasarkan juga audit investigasi pemeriksaan di lapangan gitu kan, dengan laporan yang real gitu kan, agar supaya jelas gitu. Jadi kalau kemudian jumlah nasabah kartu kredit yang dikeluarkan adalah 200.000, ya logikanya kan billing statement yang diterbitkan juga 200.000, karena berdasarkan survei dugaan semua nasabah pemegang kartu kredit rata-rata bertransaksi hampir 100% ya gitu. Jadi saya merasa hal ini patut sekali untuk dipertimbangkan, diselidiki, dianalisa, ditindaklanjuti, ya kan. Kalau perlu dengan audit investigasi, ya kan. Kemudian dengan penyidikan apabila diduga terdapat fakta hukum tentang penyimpangan. Dan saya memiliki bukti 4 cara pembayaran meterai, yaitu yang satu oleh LKNB, dan dia menurut saya paling lengkap karena di dalam dokumennya tertulis biaya meterai lunas, tanggal, bulan, tahun, dan nomor dokumennya. Sedangkan ada LKB 1, ya dalam hal ini bank, itu kan, dia hanya tertuliskan biaya meterai lunas tanpa fisik, tanggal, tahun, bulan, dan nomornya. Juga saya tidak pernah melihat bukti fisik dari meterainya yang diberikan kepada saya, karena tidak ada tanggal, bulan, tahun, dan nomornya. Jadi bagaimana bisa dijamin kebenarannya dia bayar kepada negara? Kemudian yang ketiga, saya juga memiliki dokumen yang dilunasi dengan cara materai mesin tera ya, cetok gitu kan. Jadi ada sama gitu kan, tanggal, tahun, bulan, dan kalau di jalan nomornya juga. Kemudian yang paling terakhir, saya memiliki salinan putusan pengadilan yang ada biaya meterai tempelnya, dan juga banyak kwitansi gitu kan. Nah ini kan saya mendapatkan biaya meterai fisik ya, biaya meterai tempel, tetapi saya tidak dikenakan bunga berbunga seperti yang dilakukan oleh Citibank gitu kan. Jadi saya rasa hal ini patut sekali untuk dipertimbangkan gitu kan, dan dilakukan penyelidikan yang menyeluruh, yang komprehensif gitu kan, sampai benar-benar tuntas ya, agar supaya tidak ada dugaan penyimpangan atau meminimalisasi lah dugaan penyimpangan tersebut. Demikian, semoga hal ini bermanfaat. Salam sukses masih dari Grand Aston Puncak. Yes!